Nartika NIM 057 akan menjelaskan mengenai definisi struktur modal serta teori-teori dari struktur modal. Yang pertama mengenai definisi struktur modal. Modal sendiri di dalam perusahaan terdapat dua jenis, yaitu hutang dan ekuitas. Ekuitas ini disebut juga dengan modal sendiri. Nah, gabungan hutang dan ekuitas ini untuk pendanaan perusahaan merupakan bahasan utama di keputusan struktur modal. Nah, definisi struktur modal sendiri adalah sumber dana jangka panjang yang ditanam dalam perusahaan dengan jangka waktu lebih 1 tahun. Adapun definisi menurut para ahli seperti menurut Weston dan Copeland, definisi struktur modal adalah sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preference, dan modal pemegang saham. Dan yang kedua yaitu mengenai teori-teori struktur modal. Yang pertama mengenai agensi teori, dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William McLean yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Nah, biaya yang dikeluarkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh manajemen dalam teori ini disebut dengan biaya agensi. Yang kedua yaitu signaling teori. Isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana memandang prospek perusahaan. Nah, prospek perusahaan yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target struktur modal yang normal. Yang ketiga yaitu pecking order teori. Nah, di teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, baik di internal, di retained earning, kemudian utang berisiko rendah, dan terakhir yaitu ekuitas. Dari mengenai komponen struktur modal akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Gilang Suseno. Komponen struktur modal. Hutang jangka panjang. Jumlah hutang di dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi perusahaan. Modal pinjaman ini dapat berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Tetapi pada umumnya, pinjaman jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang merupakan salah satu dari bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, biasanya 5-20 tahun. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka dan penerbitan obligasi. Mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditor dilakukan secara membagi total hutang jangka panjang dengan total aset. Semakin tinggi debit rasio, semakin besar modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Modal sendiri. Menurut Wasis, dalam struktur modal konservatif, susunan modal menitik beratkan pada modal sendiri akan pertimbangkan bahwa penggunaan hutang dalam pembiayaan perusahaan mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri. Menurut Sujaja et al., modal sendiri atau equity capital adalah dalam jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham yang terdiri dari berbagai jenis saham, serta laba ditahan. Pendanaan dengan modal sendiri akan menimbulkan opportunity cost. Keuntungan dari memiliki saham perusahaan bagi owner adalah kontrol terhadap perusahaan. Namun return yang dihasilkan dari saham tidak pasti dan memegang saham adalah pihak pertama mengandung risiko perusahaan. Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang
tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Nama Siti Syarifatul Ulfa, NIM 6304002000059. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 1. Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik. Apakah perusahaan menggunakan saham atau obligasi? 2. Stabilitas dari earning akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal asing. 3. Susunan dari aktiva akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya daripada modal permanen, yaitu modal sendiri. 4. Kadar resiko aktiva, maka perusahaan harus lebih banyak membelanjakan dengan menggunakan modal sendiri. Besar modal yang dibutuhkan. Apabila jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan sangat besar, maka perusahaan harus mengeluarkan beberapa golongan sekuritis secara bersama-sama. Jika penggunaan modalnya tidak cukup besar, dapat mengeluarkan satu sekuritis saja. 6. Keadaan pasar modal. Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan adanya golongan konjuktur. 7. Sifat manajemen. Seorang manajer yang berani mengambil resiko akan lebih berani untuk membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana dari utang. 8. Besarnya suatu perusahaan. Perusahaan yang sahamnya sangat luas akan berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Teori pendekatan laba bersih, net income approach. Pendekatan ini dapat diasumsikan investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan, dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya yang juga konstan. Teori pendekatan laba operasi bersih, operation net income approach. Teori ini diasumsikan biaya modal rata-rata tertimbang konstan. Beberapa jumlah utang perusahaan tetap. Dalam teori ini, para investor mempunyai sudut pandang yang berbeda. Biaya utang konstan sama seperti pendekatan laba bersih. Utang perusahaan meningkat, resiko perusahaan juga ikut meningkat. Keputusan struktur modal dalam praktik. Yang pertama yaitu analisis EBIT/EPS. Melalui analisis manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan terhadap EPS atau earning per share. Pada tingkat EBIT, earning before interest and tax, yang bervariasi. Yang dimaksud dengan EPS adalah laba bersih sebelum pajak atau earning after tax atau IT dibagi jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Yang kedua yaitu perbandingan rasio-rasio leverage. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efek dari setiap alternatif pendanaan terhadap rasio-rasio leverage atau penggunaan hutang. Manajemen kemudian dapat membandingkan rasio-rasio yang ada saat ini dan rasio-rasio pada alternatif pendanaan tertentu dengan rasio-rasio industri sejenis. Rasio leverage terdiri dari rasio hutang debt ratio dan rasio jaminan atau coverage ratio. Yang ketiga yaitu analisis arus kas perusahaan. Metode ini menganalisis dampak perusahaan struktur modal terhadap arus kas perusahaan. Metode ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Metode ini melibatkan persiapan suatu seri anggaran kas pada satu kondisi perekonomian yang berbeda. Yang kedua, struktur modal yang berada arus kas bersih pada situasi yang berbeda ini dapat dianalisis untuk menentukan apakah beban setiap perusahaan atau pokok pinjam, bunga, sewa, dan dividen saham preferen yang dihadapi perusahaan tidak terlalu tinggi. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar beban setiap tetap bisa mengakibatkan financial insolvency. Yaitu analisis subjektif dalam manajemen struktur modal. Dalam menentukan struktur modal perusahaan, manajemen juga menerapkan analisis subjektif bersama dengan analisis kuantitatif yang telah dibahas di depan. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan tentang struktur modal adalah yang pertama, yaitu kelangsungan hidup jangka panjang.
Manajer perusahaan, khususnya yang menyediakan produk dan jasa yang penting, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jasa dan yang kesinambungan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menghindari tingkat penggunaan hutang yang dapat membahayakan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Yang kedua yaitu konservatisme manajemen. Manajer yang bersifat konservatif cenderung menggunakan tingkat hutang yang konservatif pula, daripada berusaha memaksimumkan nilai perusahaan dengan menggunakan lebih banyak hutang. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan hutang yang bersifat yang besar dapat berakibat semakin ketat pengawasan dari pihak kreditor. Pengawasan ini dapat mengurangi fleksibilitas manajemen dalam membuat keputusan perusahaan. Yang keempat yaitu struktur aktiva. Perusahaan yang memiliki aktiva yang digunakan sebagai agunan hutang cenderung menggunakan hutang yang relatif lebih besar. Misalnya perusahaan real estate cenderung menggunakan hutang-hutang yang lebih besar daripada perusahaan yang bergerak dengan bidang riset teknologi. Yang kelima yaitu resiko bisnis. Penggunaan perusahaan yang memiliki resiko bisnis tinggi cenderung kurang dapat menggunakan hutang yang besar. Tinggi rendahnya risiko bisnis ini dapat dilihat antara lain dari stabilitas harga dan unit penjualan, stabilitas biaya, tinggi rendahnya operating leverage, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tingkat pertumbuhan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi membutuhkan modal yang besar karena biaya penjualan untuk hutang pada umumnya lebih rendah dari financial cost untuk jaminan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan lebih banyak hutang dibanding dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah. Yang ketujuh yaitu pajak. Biaya bunga adalah biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak, sedangkan pembayaran dividen tidak mengurangi pembayaran pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, semakin besar keuntungan